Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, bidzikrihi tatma'innul qulub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-haqqul ma'bud. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-shadiqul maw'ud wa ala alihi wa ashabihi ajmain ahli sidqi was sujud. Amma ba'du, qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Ayyuhal ikhwanu fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari yang cerah ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, dan kesabaran untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba Allah, untuk mendekatkan diri melalui ibadah sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan ini sesuai dengan doa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui istrinya, yaitu Ummu Salamah. Doa yang demikian ini isinya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Jadi ada pelajaran pertama, yaitu pelajaran seorang istri Nabi ikut membantu mengembangkan ajaran Islam. Sebab kepribadian Nabi Muhammad SAW diantaranya tidak banyak dikenal oleh sahabatnya, kecuali kepribadian itu melalui istrinya. Nah, marilah kita mencoba mengupas tentang Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Pertama, kita ini meminta kepada Allah tentang ilmu yang bermanfaat. Sebab ilmu itu ada dua, ada ilmu yang bermanfaat, juga ada ilmu yang tidak bermanfaat. Sehingga dalam dua yang lain, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Dalam dua yang lain kan gitu, ya Allah, aku berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, sehingga perlu kita ketahui bahwa ilmu ini adalah merupakan imam. Ilmu ini imam daripada amal. Jadi kalau ilmu ini imam, kalau amal itu adalah makmum. Sehingga kalau seseorang itu mau beramal, harus tahu ilmunya. Al ilmu qoblal qaul wal amal. Ilmu itu sebelum ucapan dan sebelum perbuatan. Sehingga kalau kita ini mau sholat subuh, harus tahu ilmunya dulu, supaya apa? Supaya tidak sepertinya al-amilu ala ghairi ilmin kasaliki ala ghairi tariqin. Orang yang beramal tanpa ilmu ibarat orang yang berjalan di luar jalurnya, jadi bakal cilaka. Atau al-amilu ala ghairi amalin yubsiru aksaru mimma yasmu. Jadi orang yang beramal tanpa ilmu lebih banyak merusaknya ketimbang berbuat baiknya. Nah, sehingga perlu, sehingga sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Ustaz tadi, ya, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling an dzikri dari Al-Qur'an, ya, sebab Al-Qur'an ini adalah pusatnya ilmu. Kumpulan-kumpulan ilmu seluruhnya ada di dalam Al-Qur'an. Ya. Sehingga orang-orang yang beriman mesti mencintai Al-Qur'an. Sebab salah satu Al-Quran itu satu-satunya yang akan menjadikan syafaatnya di akhirat nanti,
Dalam Al-Quran dijelaskan, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Fa'lam, ketahuilah annahu, bahwa sesungguhnya la ilaha illallah, bahwa sesungguhnya tidak ada ilah kecuali hanya Allah, tidak ada yang wajib disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini ada fa'lam, artinya ketahuilah. Artinya ketahuilah harus berdasarkan ilmu. Tanpa ilmu kita tidak mungkin mengetahui isi kandung daripada kalimat la ilaha illallah. Sehingga kalau manusia tidak mengerti tentang kalimat la ilaha illallah, tidak tahu isi kandungan daripada la ilaha illallah, eta manusia bakal sasar, eta manusia bakal silakan, ya, tidak tahu mana yang harus diibadahi, tidak tahu mana yang harus disembah, ya, tidak tahu siapa yang harus ditaati dan siapa yang harus dijauhi. Nah, oleh karena itu, hadirin ikhwan fillah rahimakumullah, pada kesempatan ini, ya, ada satu kisah nyata, ya, kisah nyata kejadiannya di Mesir. Ada satu apartemen, yaitu tingkat 5, menjelang tengah malam kebakaran, kabur, sehingga penghuni-penghuninya berdebar, pintu nyalakan, dirinya bubar, keluar menyelamatkan dirinya. Terus ingat, karena tersining jero imah bukan imah, dirinya entar jiwana salah kurban. Nah, satu adalah jelma melarikan diri dari api. Jadi sehingga mereka bubar menyelamatkan diri masing-masing. Sampai menjelang siang, kangkare eta seuneu pada, ya, seuneu bisa tahu. Nah, kemudian masing-masing kembali ke tempatnya, ningali penasaran, ya, keadaan rumah mereka sudah terbakar. Eta anu dimaksudkan kepada itu saudara ini. Nah, sampai gubernur kami, di antara sekian rumah seluruhnya terbakar, ada satu rumah yang masih utuh, tidak tersentuh sedikit pun dari jalan api. Dan penghuninya juga sampai melihat, masya Allah, ada apa di balik ini gitu. Yang memiliki rumah itu dan itu adalah Muhammad bin Munir. Dia adalah seorang hafid Quran. Ternyata di dalam rumah itu lembaga-lembaganya banyak pusaka Al-Quran yang tertata rapi. Dan baru-baru saja sebelum juga dari kebakaran, dia harus mengajarkan anaknya. Masih terbuka, pusaka Al-Quran itu masih utuh, masih terbuka. Baru aja dia setelah mengajarkan anaknya, dia keluar bersama keluarganya. Sedang dia tidak tahu kejadian kebakaran itu. Dan disinilah ikhwan fillah rahimahullah, Allah menunjukkan mukjizat Al-Quran di dunia baik sudah memberikan syafaat kepada orang-orang yang mencintai akan Al-Quran itu, apalagi nanti di akhirat. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan kisah ini kita dijadikan oleh Allah sebagai pecinta Al-Quran. Kita rajin membaca, kita rajin menghafal, dan juga rajin mengamalkan alat Al-Quran ini. Rupanya cukup sampai di sini karena kelihatannya sudah semakin lelah. Ibu-ibu tertinggal baik, begitu nanti melakukan tugas di acara subhanallah Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah.